Hai teman-teman, di video kali ini kita akan coba latihan untuk menggunakan property float dengan memodifikasi latihan yang udah kita lakukan di video box model sebelumnya. Nah, tapi sebelum kita langsung coding, kita lihat dulu desain dari halaman kita sebelumnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat, di latihan box model kita punya desain website atau mockup seperti ini. Oh iya, di video latihan box model juga banyak teman-teman yang tanya ini saya buatnya pakai software apa. Untuk membuat mockup website ini saya menggunakan sebuah software yang namanya Balsamiq Mockups ya. Jadi teman-teman bisa cek aja, search di Google Balsamiq Mockups. Ini ada untuk Windows dan macOS juga. Nah, di sini kalian bisa membuat rancangan mockups atau wireframe dari sebuah website atau bahkan aplikasi mobile untuk aplikasi kalian ya. Saya nggak akan bahas lebih lanjut, ini silahkan kalian bisa coba sendiri aja ya. Nah, kita kembali ke sini, kita lihat hasil akhir dari latihan box model kita seperti ini ya, dimana kita punya website yang terbagi menjadi beberapa bagian ya. Di bagian atas ada header, terus kita punya hero image, lalu ada konten utamanya yaitu artikel, dan di akhir kita punya footer. Di video sekarang kita akan ubah sedikit ya desain ini sehingga kita bisa menggunakan float terutama untuk bagian yang utama ini ya. Jadi nanti hasil akhir dari website yang akan kita buat kurang lebih rancangannya seperti ini. Di dalam bagian utamanya nanti saya akan membagi ini menjadi dua bagian, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, nanti ini kita buatnya menggunakan float. Dan untuk dimensi dari beberapa elemen di websitenya kita akan ubah jadi seperti ini. Ya, yang pertama, lebar kontainernya atau lebar dari websitenya akan kita ubah menjadi 960 karena sebelumnya 800 itu terlalu kecil ya. Lalu nanti setelah kita ubah lebarnya, tentu saja kita juga harus ubah tinggi dari hero image-nya karena nanti mungkin gambarnya nggak akan cukup lagi ya. Dan ini di bagian artikelnya kita akan buat dua buah elemen lagi. Misalkan yang sebelah kiri kita sebut dengan main, sebelah kanan kita sebut nanti dengan sidebar. Buat teman-teman yang belum nonton video latihan mengenai box model, saya sarankan teman-teman lihat dulu sehingga nanti kita akan gunakan source code yang sama dengan hasil dari latihan box model. Kita langsung buka kembali aja source code-nya. Ya, mungkin teman-teman masih ingat kita punya file index dan file CSS ya, lalu kita punya beberapa image ya. Saya tambahkan satu buah image yang namanya sandika.png. Kalian juga bisa kopikan gambar kalian sendiri ya. Ini saya punya gambar ukurannya 100 pixel kali 100 pixel, kecil aja ya. Simpan ke dalam folder image karena nanti ini kita akan gunakan untuk website kita yang sekarang. Kita lihat kembali yang index.html ya. Kita punya kontainer yang membungkus semuanya. Kita punya bagian header, kita punya hero image, dan kita punya konten. Ya, ingat ya, nanti di dalam kontennya kita akan buat dua buah div, main dan sidebar, sehingga nanti H2 dan seluruh paragraf ini akan kita simpan ke dalam main. Ya, tapi sebelumnya kita lihat hasilnya dulu. Klik kanan, open in browser. Ini hasilnya. Sebelum kita masuk ke float, kita akan ubah lebar dari websitenya dulu. Kembali ke Sublime Text, kita masuk ke CSS-nya. Ini bagian reset, jangan kita ganggu gugat ya. Kita scroll ke bawah, kita masuk ke kontainer. Untuk lebarnya, saya akan ganti menjadi 960 pixel. Kita lihat dulu hasilnya. Save, lihat hasilnya, refresh. Nah, website-nya jadi semakin lebar, tapi kalian lihat nih, karena kita menggunakan background size untuk hero image ini adalah cover, maka sekarang tingginya terlalu kecil ya, maka kita harus ubah dulu tingginya supaya gambarnya muat ya. Kita kembali ke CSS-nya, kita lihat ke bagian hero. Nah, ini ya, ini sebelumnya height-nya 280, kita coba ubah tingginya jadi 300. Refresh. Nah, kurang tinggi ya, mungkin 320. Nah, kayaknya segini cukup, tapi kita harus bikin si gambarnya bergeser ke atas. Kembali ke CSS, nah ini kita ganti ya. Kita harus tambahkan minusnya supaya dia lebih ke atas, 200 pixel misalnya ya. Kita refresh, masih kurang atas, 230. Oke, mungkin ini cukup ya. Oke, hero-nya sudah kita perbaiki. Selanjutnya kita akan buat dua kolom di dalam bagian konten ini. Oke, sekarang kita kembali ke Sublime Text, kita ke HTML. Nah, ini di dalam konten ya. Nanti kita akan buat dua buah div. Yang pertama namanya main. Yang kedua nanti kita kasih nama sidebar. Begini. Yang akan ada di dalam main adalah seluruh tulisan ini.
H2 dan seluruh P-nya ya. Jadi kita bisa cut aja, seleksi semuanya. Kalian boleh simpan kursornya di sini, lalu scroll ke bawah, tekan shift, lalu tekan di sini. Ya, kalau sudah kalian boleh cut aja, Ctrl X, simpan di dalam main, Ctrl V. Kalau sudah kita rapihkan, blok lagi, pencet tab supaya rapi. Save, kita kembali ke browser, refresh. Nah, ini nggak akan ada yang terjadi karena kita hanya menambahkan satu elemen div kosong aja. Kita lihat dulu di stylenya. Ya, jadi sekarang konten itu adalah elemen pembungkusnya, bukan elemen yang menyimpan artikel. Jadi ini kayaknya harus kita ganti nih. Semua kontennya jadi main. Jadi kalian bisa klik di sini, Ctrl D sampai semuanya terseleksi, Ctrl D lagi. Sudah semua. Daripada saya tulis satu-satu ya, tinggal saya ganti semuanya jadi main. Oke, tekan escape. Save, lihat hasilnya. Refresh, sama aja ya. Sekarang kita lihat lagi mockupnya. Jadi nanti akan kita buat adalah main ini yang sebelah kiri ya. Lebarnya 600 pixel. Nanti kita kasih float ke kiri. Lalu kita akan buat sidebar yang lebarnya 300 pixel, kita akan float dia ke kanan. Nanti kita akan sisakan space dengan ukuran sisanya, berarti ya 600 tambah 300 sisanya 60 pixel di sini. Kita kembali lagi ke Sublime. Berarti main ini akan kita kasih lebar sebanyak 600 pixel. Width 600 pixel. Sekarang mainnya 600 pixel, kita lihat dulu hasilnya. Refresh. Nah ini ya, ini 600 pixel, tapi kalian ingat lebarnya 600 pixel, tapi kita udah kasih dia padding 20. Nah ini hati-hati, supaya lebarnya nggak berubah, kita harus kasih properti apa, masih ingat? Box sizing dengan value-nya border box, supaya lebarnya tetap 600 pixel nanti. Ya, sekarang dari ujung sini sampai sini 600 pixel. Selanjutnya kita akan kasih dia float left. Tapi kalian ingat ya, begitu kita kasih float left akan ada yang berubah. Kalau kalian masih ingat di materi float, begitu kita kasih sebuah elemen dengan float, maka elemen yang membungkusnya akan collapse atau tidak menganggap elemen ini ada. Ya, kita lihat. Kembali ke browser, kita refresh. Nah, lihat tuh. Sekarang footernya naik ke atas karena dia tidak menganggap seluruh tulisan ini berada di satu flow yang sama ya. Untuk mengatasinya, ini caranya adalah kita harus menghentikan floatnya. Nanti kita kasih micro clear fix ya, untuk diberikan ke elemen konten sebagai pembungkus dari main dan sidebar. Caranya search aja micro clear fix, klik, lalu kita kopikan scriptnya. Ini saya nggak akan kopikan komentarnya, copy aja scriptnya sampai sini. Kita simpan aja di akhir CSS kita. Ya, sekarang saya kasih komentar ini adalah clear fix gitu ya, simpan di bawahnya, komentarnya hilangkan, tinggal kita nanti kasih kelas CF ke konten kita. Kembali ke sini ke bagian konten, tambahkan kelas CF, save, lihat hasilnya, di close aja, refresh. Sekarang floatnya sudah dibersihkan ya, aman. Main sudah dikasih float left, tinggal kita buat elemen baru di sebelah kanan. Nih, sidebar. Oke, di dalam sidebar kita akan punya beberapa elemen. Yang pertama, kita akan punya H3 untuk nulis judulnya, yaitu kita akan tulis tentang penulis ya. Jadi nanti kan ceritanya gini, artikel ini punya penulis ya. Nanti profil si penulisnya ada di sebelah kanan, misalkan seperti itu ya contohnya. Lalu di bawah H3 kita punya image. Ya, image-nya ini ngambil dari image yang kita punya. Jadi silakan kalian cari image kalian sendiri, terus resize, simpan di folder image. Nah, jadi kita bisa panggil img/sandikagali.png. alt-nya tulis saja nama kalian ya. Save, kembali ke browser, refresh. Nah, ini kenapa nggak muncul? Mungkin saya salah nama file ya. Oh iya, hanya Sandika saja. Save, refresh. Nah, sekarang muncul. Tapi ini ada yang harus kita perbaiki. Mungkin nanti saya akan ubah ukuran gambarnya untuk jadi lebih kecil, dan kita juga akan ubah tulisan ini supaya ukurannya lebih besar dan bold begitu ya. Tapi yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah memberi lebar untuk si sidebarnya ini. Tadi lebarnya adalah 300. Saya akan simpan di sini sebelum footer ya. Kita kasih nama sidebar. Kelas sidebar, kita kasih lebar dulu, width-nya 300 pixel. Oke, kita lihat, save dulu, lalu refresh. Nah, ini kenapa hilang? Itu karena dia pindah ke bawah ya.
Maka supaya dia kembali ke atas kita harus kasih dia float. Saya akan kasih dia float right supaya nanti kita menyisakan ruangan di antara dua div tadi ya. Kembali ke CSS, sidebarnya kita kasih float right. Oke, lihat, refresh, nah, maka dia akan ke atas ya. Kalau saya kasih float left, sebetulnya dia tetap pindah ke atas, tapi dia akan nempel setelah div main ini ya. Saya refresh, nah dia nempel ke sini. Ruangan kosong akan ada di sebelah kanan sini ya, karena saya pengen ruangan kosongnya ada di tengah, maka sidebar ini saya bikin nempel ke kanan, jadi harus pakai float right. Float right, dan saya akan tambahkan padding seperti bagian main ini ya, 20 pixel. Saya tambahkan padding 20 pixel begini. Kembali lagi refresh, nah sudah ya, tinggal saya perbaiki H3 nya dan gambarnya nanti saya akan perkecil. Di bawah sini saya akan tulis sidebar H3. H3 yang ada di dalam sidebar ini artinya ya, saya bikin dia tulisannya bold begini. Mungkin warnanya ya, warnanya saya ganti color begini ya, abu-abu aja. Nah ini cukup. Sekarang saya akan ganti ukuran gambarnya. Sidebar image, lebarnya kita kurangi jadi 70 pixel, height-nya juga 70 pixel. Nah seperti ini. Dan nanti saya akan bikin tulisan biodata si penulis ini ya, tulisannya mengelilingi gambarnya. Jadi kita harus kembali ke index. Di bawah image ini kita bikin paragraf, kita kasih teks sembarang aja. Nah, kita lihat hasilnya, refresh. Defaultnya paragraf itu displaynya blok, jadi dia akan ada di bawahnya. Saya pengen dia mengelilingi. Berarti kalian ingat ya, gambarnya harus kita kasih float left supaya text wrapping, tulisan mengelilingi gambar. Kembali ke CSS, image di sini kita kasih float left, save, refresh. Ya sudah ya, tinggal kita kasih jarak. Sini padding right aja, misalnya 10 pixel. Ini cukup ya. Kita perbaiki agar tulisannya ukurannya lebih kecil dan jarak antara barisnya nggak terlalu besar. Sini kita kasih sidebar P. Kalian boleh tulis satu-satu ya, font size, line height, dan font family. Atau kita bisa pakai shorthandnya, cukup tulis font. Ini value wajibnya ada 3. Pertama ukuran font, misalnya saya ganti jadi 12 pixel. Slash untuk line height-nya, misalnya 18 mungkin ya. Nanti kita lihat deh, kalau terlalu besar mungkin bisa kita kurangi. Pixel dan jenis fontnya Arial. Kalau kalian nggak menuliskan nama fontnya, properti font ini nggak akan berfungsi. Oke, kita save, lihat hasilnya, refresh. Oke, jadi kita udah punya bagian sebelah kiri, bagian sebelah kanan. Kalian boleh tambahkan elemen lain di bawah sini ya. Misalnya kalian mau tambahkan link ke artikel lain, link ke sosial media, atau apapun ya. Intinya sekarang kalian sudah punya 2 kolom, yang sebelah kiri kolom utama, yang sebelah kanan itu sidebarnya. Oke, mungkin itu ya untuk video kali ini. Simple aja, kita hanya membuat multiple kolom untuk website kita. Dalam hal ini 2 kolom ya, yang kita kasih float left, float right. Ya, jangan lupa kalkulasi dengan benar ukuran dari kolom yang kita buat tersebut ya, agar tidak melebihi lebar total. Lalu selanjutnya jangan lupa ketika kita sudah menggunakan float, jangan lupa dihentikan floatnya menggunakan clear. Boleh menggunakan div kosong, boleh menggunakan micro clear fix. Lalu kita juga sudah coba bikin text wrapping ya, dimana tulisan itu mengelilingi gambar. Jadi kayaknya untuk video kali ini cukup. Ya, kalau misalkan ada yang bingung atau mau ditanyakan, seperti biasa, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di bawah video ini. Ya, jangan lupa juga share ke teman-temannya, terutama yang lagi belajar web design juga. Mudah-mudahan video ini membantu ya. Jika kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa juga untuk like videonya ya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe aja. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih ya udah nonton videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali. Terima kasih.